Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Nur Eni dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 21020732. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman keberagamaan. Untuk pembahasan di sini ada pengalaman beragama, unsur pengalaman beragama, tipe pengalaman beragama, pengalaman mistik, pengalaman zikir, dan pengalaman mendekati kematian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengalaman keberagaman itu. Nah, pengalaman keberagaman merupakan suatu perasaan atau persepsi atau sensasi yang dialami oleh seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok atau masyarakat sebagai bentuk komunikasi dengan esensi ketuhanan atau dengan realitas mutlak atau dengan otoritas transendental. Nah, jadi apakah sebuah pengalaman itu pengalaman beragama atau tidak? Dan itu sebenarnya adalah definisi atau pemaknaan oleh kelompok masyarakat dengan ia bergabung di dalamnya, atau bisa juga oleh kelompok di mana pengalaman itu tuh dimaknai sebagai pengalaman beragama. Nah, pengalaman ini dialami tidak hanya persepsi, tetapi juga bisa berubah persepsi, bisa dia berubah menjadi sensasi. Nah, seperti pengalaman indrawi kayak meraba, mendengar, melihat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur pengalaman keberagamaan. Nah, menurut definisi Golok di sini ada dua unsur pengalaman. Nah, yang pertama yaitu komunikasi dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan atau transendental. Dan ini adalah unsur yang paling esensial. Jadi individu itu merasa menjalin komunikasi dengan sesuatu yang bersifat transendental. Nah, yang kedua yaitu ada adanya kelompok atau masyarakat yang memberikan legitimasi bahwa suatu pengalaman merupakan pengalaman beragama. Nah, selain Golok juga, nah di sini juga di dalam buku yang sama menjelaskan dan menambahkan unsur yaitu yang pertama adanya efek individu setelah mengalami pengalaman beragama itu berupa perubahan nilai-nilai ataupun juga perilaku. Nah, kita masuk ke tipe pengalaman beragama. Nah, dalam pembahasan tipe pengalaman ini akan lebih real lagi tentang apa sih pengalaman keberagaman itu. Nah, yang pertama yaitu ada tipe conforming atau konfirmasi, yang kedua yaitu ada tipe responsif, yang ketiga yaitu ada tipe estetik, dan yang keempat yaitu ada tipe revelasional. Nah, yang pertama yaitu ada tipe conforming atau konfirmasi. Nah, orang di sini tuh orang tiba-tiba mengetahui atau merasakan bahwa keyakinannya itu benar. Nah, karena kita meyakini keyakinan sesuatu, tapi biasanya ada terbesit sedikit bahwa level keyakinan kita tuh kan turun naik ya. Nah, pengalaman keberagaman tipe conforming ini tuh orang yang sudah sebenarnya yakin kemudian tiba-tiba tahu dan merasa bahwa keyakinannya itu benar. Ya, contohnya tuh kayak kita diajarkan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, cuman pasti ada nih sedikit gitu ketidakyakinan kita atas janji Allah itu. Nah, sehingga ketika dapat masalah dia lebih mengendalikan logikanya atau kemampuan berpikirnya atau fisiknya sendiri. Nah, dia lupa bahwa untuk bisa keluar dari sesuatu masalah kita bisa menggunakan alternatif usaha lain yaitu berdoa. Nah, seketika ketika dia berdoa ingin dilepaskan dari suatu masalah dan tiba-tiba dia merasa bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, dia itu seketika dia merasa bahwa ternyata Allah itu mengabulkan doa dari hambanya. Nah, tipe kontrol itu mungkin kalian juga pernah mengalami seperti ini ya. Nah, saya rasa tuh banyak orang yang mengalami pengalaman seperti ini. Nah, yang kedua yaitu ada tipe responsif. Nah, di sini orang itu tidak hanya menyadari adanya kehadiran Tuhan, akan tetapi orang itu juga merasakan bahwa Tuhan memperhatikan dirinya. Nah, tipe ini kalau dalam Islam tuh kita mengenal istilah tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, tipe pengalaman ini tuh maknanya seperti ihsan. Jadi orang itu tuh merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, termasuk dalam tipe ini orang yang merasakan terpilih dan diselamatkan, merasa ditolong Tuhan, dan merasakan bahwa Tuhan tuh mencegah dia berbuat salah. Contohnya nih, dulu guru pondok saya itu sempat bercerita tentang bahwa ada serombongan bus yang akan berliburan ke suatu tempat. Nah, dia tuh ada salah satu penumpang yang ketinggalan busnya karena dia tuh sedang melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nah, beberapa jam kemudian orang yang ketinggalan itu mendengar berita bahwa bus yang ditumpanginya itu mengalami kecelakaan. Nah, dari cerita itu dia tuh merasa atau merasakan bahwa memang Allah itu menyelamatkan dirinya gitu. Nah, tipe pengalaman responsif ini mungkin di antara kalian juga pernah memiliki pengalaman beragama seperti ini.
Yang ketiga yaitu ada tipe estetik. Nah, pada tipe ini tuh seseorang mendapatkan pengalaman keintiman dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dia tuh tidak hanya merasa terpilih, namun juga mengalami perasaan penuh cinta pada Tuhan. Nah, biasanya disertai dengan perasaan bergelora, gembira, damai, dan sebagainya. Nah, termasuk dalam tipe itu adalah pengalaman mistik. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa sih pengalaman mistik itu. Yang keempat yaitu ada tipe revelasional. Nah, tipe ini seseorang tuh tidak hanya merasa sebagai orang terpilih dan cinta kepada Tuhan, akan tetapi dia tuh menjadi utusan Tuhan dan dia merupakan pengalaman beragama yang paling tinggi yang bisa dialami umat manusia dan pada umumnya hanya dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Nah, contohnya itu seperti ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman mistik. Nah, apa sih pengalaman mistik itu? Nah, di sini Subandi pada tahun 2009 mendefinisikan sebagai pengalaman spiritual atau rohani di mana orang merasakan bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan atau merasakan penyatuan seluruh dimensi dalam arti diri dan kehidupannya. Nah, pengalaman mistik itu di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada ineffable, neotic, quality of unity, real, timelessness, dan spacelessness. Nah, yang pertama yaitu ada ineffable, yaitu pengalaman tersebut tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Nah, karena individu yang mengalaminya itu tuh susah mendefinisikan apa yang dialami karena yang pertama yaitu terkait dengan dimensi emosional. Nah, kita tahu kan kalau misalkan orang yang jatuh cinta tuh diminta untuk menjelaskan rasa cintanya itu kayak apa tuh pasti susah. Nah, ya kira-kira seperti itulah terkait dimensi emosional sehingga dia tuh sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, karena dia tuh ngerasa kalau kata-kata itu tidak cukup mewakili apa yang dia rasakan. Nah, yang kedua yaitu memiliki kedalaman dimensi spiritual. Nah, semakin dalam spiritualnya maka semakin sulit diungkapkan dengan kata-kata dan itulah yang dinamakan makna dari ineffable. Yang kedua yaitu ada neotik. Nah, pengalaman mistik ini tuh tidak memiliki aspek emosional, tapi juga memiliki aspek kognitif. Nah, seperti menjadi sumber inspirasi pribadi, insight gitu. Seperti punya ide, menjadi sumber pengalaman dan pencerahan bagi munculnya ide baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu ada quality of unity. Nah, artinya bahwa orang yang mendapatkan pengalaman mistik merasakan keutuhan dan kesatuan eksistensinya dengan segala sesuatu. Nah, dia itu merasa secara hakikat bahwa semua manusia merupakan satu kesatuan. Nah, segala yang ada di alam semesta itu satu kesatuan. Bahkan tak jarang orang yang merasa menyatu dengan Tuhan seperti yang dialami Al-Hajj dan Syekh Siti Jenar pada cerita Wali Songo. Nah, yang kemudian membuat mereka tuh dihukum mati itu karena ucapannya menyalahi ketauhidannya. Nah, ada yang tahu gak nih ucapannya apa? Nah, seperti apa? Yaitu ucapannya dia tuh mengucapkan kata ana al-haq, yang artinya tuh saya adalah kebenaran. Nah, itu tuh pernyataan yang mengingkari yang berlawanan dengan ketauhidan dalam agama Islam. Nah, pengalaman ini tuh memang pengalaman yang intens yang sulit dipahami. Nah, yang keempat yaitu ada real. Nah, orang yang mengalami pengalaman mistik akan merasa bahwa pengalamannya itu nyata, real, sungguh-sungguh akan terjadi. Nah, meskipun tak jarang kemudian dianggap sebagai gangguan jiwa kayak psikotik. Nah, Subandi itu melihat perbedaan antara pengalaman mistik dan gejala psikotik. Nah, yaitu dampak pengalaman tersebut bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan masyarakat. Nah, kalau misalkan gejala psikotik itu selalu bersifat destruktif, yaitu bisikan kayak membunuh dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengalaman mistik itu bersifat positif kayak merasa damai, bahagia, merasakan keberkahan, dan tidak ada unsur negatif. Yang kelima yaitu ada timelessness and spacelessness. Nah, keterlepasan orang dari dimensi ruang dan waktu, keterlepasan dengan dimensi ruang saat dirinya merasa berada di alam lain, dan keterlepasan di dimensi waktu saat dirinya tuh merasa masuk dalam kehidupan masa lalu, atau mungkin dia seolah-olah mendapatkan pemahaman tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sifat pengalaman mistik yang lain adalah adanya kualitas paradoksal. Nah, misalnya saat mendapatkan musibah, dia malah bersyukur, tetapi saat mendapatkan rezeki dia malah merasa takut. Nah, karena dia tuh sebenarnya tahu bahwa di balik musibah ada rahmat Tuhan dan di balik kesenangan mungkin ada kesedihan atau ujian. Nah, sifat yang terakhir yaitu ada pengalaman mistik yang lainnya itu adalah
pasif. Nah, artinya pengalaman mistik yang dialaminya itu bukan karena usahanya, namun sebenarnya hanya rahmat dan berkat dari Tuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada pengalaman zikir. Nah, pengalaman mistik seperti yang diuraikan di atas banyak ditemukan pada orang-orang yang melaksanakan latihan spiritual seperti meditasi atau amalan zikir dalam tradisi tasawuf. Nah, di samping adanya kesamaan, ada juga pengalaman beragama yang tidak ditemukan pada pengalaman beragama dalam peneliti sebelumnya. Nah, pengalaman tersebut meliputi adanya masa transisi, hilangnya rasa keakuan, gangguan makhluk lain, peningkatan penghayatan moral dan ibadah. Nah, tema pengalaman ini sebenarnya tidak khusus hanya pada orang Islam yang melaksanakan zikir saja, tetapi kemungkinan belum teridentifikasi dalam penelitian pada subjek agama lain. Nah, poin pembahasan terakhir di sini ada tentang pengalaman mendekati kematian. Nah, selain pengalaman mistik, pengalaman mendekati kematian juga sering disebut sebagai pengalaman NDI, yang mana merupakan pengalaman yang sangat intens dan mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap orang yang mengalaminya. Nah, NDI itu sering didefinisikan sebagai pengalaman mistik atau transendental yang dilaporkan oleh orang yang berada di ambang kematian. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak tanya. Thanks for your attention. Bye-bye.